Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah bi khair. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah Bapak sudah berikan sedikit ya pembahasannya yang minggu lalu. Nah, bagi yang belum ngirim tugas, harap segera dikirimkan ya. Tugasnya apa? Silakan cek dulu di video sebelumnya. Nah, sebelum kita bahas, kita coba menyanyikan kosakata yang sudah Bapak berikan minggu lalu ya. Minggu lalu ada kosakata yang pertama ana, anta, anti, kemudian tilmid dan tilmidun. Tilmidun dan tilmidat. Ya. Pakai lagu Potong Bebek Angsa ya. 1, 2, 3. Ana itu saya, anta itu kamu, anti juga kamu, namun perempuan. Tilmidun murid, tilmidatun murid, namun muridnya perempuan. Nah, itu juga sudah, itu adalah lagu yang dikutip ya iramanya untuk mempermudah kita menghafal 5 kosakata tersebut. Nah, tugasnya juga kurang lebih tugasnya adalah kita menyanyikan lagu dengan irama Potong Bebek Angsa dengan lirik yang kosakata tadi. Baik. Hari ini kita akan memperdalam ya bagaimana fungsi kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab disebut isim dhamir. Al-ism dhamir. Isim dhamir. Nah, isim dhamir ini adalah kata ganti untuk subjek, untuk subjek. Nah, kata ganti itu ada banyak. Dalam isim dhamir ada 14 kata ganti. Ya, ada 14 kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu kita kenal dengan saya, kamu, kami, dia, kemudian mereka. Ya. Sedangkan dalam bahasa Arab, untuk kata ganti itu jenis kelamin tergantung dari jenis kelaminnya. Untuk kamu laki-laki, kata yang digunakan berbeda dengan kamu perempuan. Begitupun dengan dia laki-laki juga berbeda dengan dia perempuan. Nah, adapun pada hari ini kita tidak membahas 14-14-nya, tidak membahas 14-14-nya. Kita hanya membahas sedikit-sedikit ya. Kita hanya membahas 3 saja. Kita hanya membahas 3 saja. Apa itu isim dhamir? Sebelum kita lanjut, isim dhamir adalah kata ganti untuk pelaku dalam bahasa Arab. Ya, kata ganti untuk pelaku dalam bahasa Arab. Yang kita pelajari hanya 3. 3 untuk hari ini. Ya, sebentar. Yang kita pelajari hanya 3, yaitu ana, kemudian anta, dan anti. Kemarin di lagu yang sudah kita hafalkan bersama, kan ana itu artinya apa tadi? Ana itu saya. Ana itu adalah saya. Saya. Anta artinya adalah kamu, dan anti juga artinya adalah kamu. Namun bedanya, kalau anta untuk kamu laki-laki ya, kalau anti untuk perempuan. Ini paham ya? Nah, sekarang kita akan pelajari bersama bagaimana penggunaan kata ana dan kata anti dalam kalimat. Oke, tolong dipahami dulu.
agar kamu tidak bingung ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam penggunaan kata ana, anta, dan anti dalam kalimat. Ana, kemudian anta, dan anti. Ana, anta, dan anti dalam kalimat. Yang harus kita pahami, ya, yang harus kita pahami adalah kata anta diperuntukkan untuk lawan bicara yang berjenis kelamin laki-laki. Sekali lagi, anta digunakan untuk lawan bicara. Artinya, kita sedang berbicara dengan orang yang dia berjenis kelamin laki-laki, maka orang itu ketika kita bicara dalam bahasa Arab, maka kata anta sebagai kata ganti dari nama orang tersebut itu bisa digunakan. Laki-laki. Laki-laki gini aja ya, laki-laki. Sedangkan kalau anti, sebelum masuk anti kita masuk ke contohnya. Contohnya, anta Ahmad. Anta Ahmad. Anta Ahmad. Kamu Ahmad. Betul. Kenapa betul? Karena Ahmad adalah laki-laki. Tetapi kalau kamu menggunakan kata anta Aisyah. Aisyah. Anta Aisyah. Maka ini adalah salah. Kenapa salah? Karena Aisyah itu adalah perempuan. Sedangkan Ahmad adalah laki-laki. Sampai ini paham ya? Ini untuk jadi tahu ya bagaimana secara umum yang berjenis nama Ahmad, kan nggak ada nama Ahmad perempuan ya, kecuali memang Ahmad itu nama bapaknya misalnya, dia membawa nama bapaknya di nama lengkapnya, itu bisa gitu. Misalnya contoh ada nama anak perempuannya Karimah, nama bapaknya Ahmad, berarti kan Karimah Ahmad, tapi bukan berarti dia dipanggil Ahmad, tapi dia dipanggil adalah Karimah. Sampai ini paham ya? Maka yang digunakan adalah kata anta kalau dia laki-laki, bukan anti. Bukan ya. Ulang lagi. Yang digunakan adalah anta. Anta Ahmad. Karena Ahmad laki-laki, bukan anta Aisyah. Sampai ini paham ya? Berikutnya, sedangkan anti kebalikan dari anta. Kalau anti ini untuk perempuan. Perempuan. Ini Bapak pakai mouse ya, jadi agak susah nulisnya. Nah, perempuan. Perempuan. Nah, agak susah. Perempuan. Perempuan. Nah, contohnya tadi kalau kita sudah pakai nama Aisyah, boleh kita pakai nama yang lain, boleh. Contohnya ya, anti contohnya anti Zainab. Zainab. Anti Zainab. Kamu Zainab. Nah, ini betul. Kenapa betul? Kenapa betul? Karena nama Zainab adalah nama perempuan, ya. Nama perempuan. Jadi salah kalau kita menggunakan kata anta Zainab. Anta Zainab. Anta Zainab. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena anta peruntukannya untuk laki-laki, sedangkan anti untuk perempuan. Dan nama Zainab itu adalah nama perempuan, bukan nama laki-laki.
Sampai ini paham ya? Nah, untuk ana, dia tidak terikat jenis kelamin. Boleh digunakan untuk laki-laki, boleh. Laki-laki Bapak singkat LK. Ya. Boleh juga digunakan untuk perempuan. Perempuan gunakan PR. Ya. Singkatan PR. Jadi ana boleh digunakan untuk laki-laki dan boleh digunakan untuk perempuan. Contohnya, ana Ahmad. Ana Ahmad. Ana Ahmad. Betul, ana Ahmad. Kemudian ana Aisyah. Aisyah. Ana Aisyah. Ini juga betul. Kenapa betul? Karena ana tidak terikat oleh jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dia boleh digunakan laki-laki dan perempuan. Yang tidak boleh adalah kalau namanya Fauzi ngakunya Ahmad. Ana Fauzi. Padahal nama sebetulnya Ahmad itu nggak boleh, namanya bohong ya. Tapi secara konteks bahasa dia betul. Sampai ini paham? Ini kalau nama. Ini kalau nama. Bagaimana kalau bukan nama? Maksudnya bagaimana kalau dia itu profesi? Nah, bagaimana kalau dia profesi? Ini tolong dicatat dulu ya. Boleh dicatat, boleh di screenshot. Jadi intinya untuk pembahasan pertama ini, kalau dia nama, anta itu untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki, anti untuk orang yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan ana, dia boleh bisa digunakan untuk laki-laki, juga bisa digunakan untuk perempuan. Sampai ini paham ya? Nah, sekarang Bapak hapus dulu nih, Bapak hapus ya, karena kita akan masuk ke yang baru. Bagaimana kalau misalnya dia bukanlah suatu nama tapi profesi? Ya, contoh. Nah, sebentar ya. Bagaimana kalau misalnya dia itu adalah profesi? Kan kemarin kita sudah pelajari ya, 2 profesi. Tilmidun murid, tilmidatun murid, namun muridnya perempuan. Nah, sekarang kita masuk ya. Kita masuk ke, Bapak buat dulu ini ana, ya ana, kemudian anta, kemudian anti. Nanti kita kasih warna kuning ya. Anti. Nah, kasih garis. Set. Biar saya gak lurus, mouse-nya gak lurus. Sama juga. Bentar. Kita kasih garis ya. Oke. Bentar. Aduh, sebentar ya. Oke. Nah, kemarin kita bagaimana cara mengetahui dia itu jenis kelamin laki-laki dan dia itu jenis kelamin perempuan? Nah, dulu. Cara mengetahuinya adalah kalau kalian perhatikan tulisan tilmidun dan tilmidatun, ini kan tilmidun ya, dan tilmidatun. Tilmidatun. Cara membedakannya adalah, cara mengetahui dia perempuan dan atau laki-laki adalah dengan melihat tanda belakangnya. Kalau dia ada ta'mar butoh, ini sebutnya ta'mar butoh. Ya. Nah, ini namanya ta'mar butoh. Kalau dia bertemu dengan huruf yang tidak bisa disambung, tulisannya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia bertemu dengan huruf yang bisa disambung setelahnya, maka ta'mar butoh tulisannya kayak begini. Nah, contohnya ya, kata madrasatun. Sebentar ya, madrasatun. Nah, maka ta'mar butohnya seperti ini. Artinya kalau ada tanda ta'mar butoh, maka dia berarti perempuan, ya, jenis kelaminnya perempuan. Nah, karena ini madrasah artinya sekolah, maka nggak bisa dipakai anti madrasah. Maka kan kamu sekolah gitu kan, itu salah ya. Karena madrasah ini isim ya, sedangkan tilmidatun ini dia sama juga, dia isim tapi dia
lebih cenderung ke profesi. Lagi untuk profesi contohnya, Pak Guru dalam bahasa Arab disebut al-ustadz, guru laki-laki. Anta ustadz, antal ustadz, kamu adalah seorang guru laki-laki. Ini betul, ya. Kalau anti tidak bisa antil ustadz, ketentuannya adalah kalau dia anti maka dia harus ada tambahannya. Tambahannya apa? Tak marbutoh, karena dia perempuan. Jadi anti al ustadzah, al ustadzah, anti al ustadzah. Oke, kamu adalah seorang guru perempuan. Ini juga betul. Sampai ini paham ya? Jadi cara mengetahui seorang itu profesi seseorang itu laki-laki atau perempuan, yaitu ada tak marbutoh, atau cara mengetahui benda itu sifatnya kalau laki-laki dalam bahasa Arab mudzakkar, perempuan disebutnya muannats. Kalau dia mudzakkar tidak ada tak marbutohnya, kalau dia muannats dia ada tak marbutohnya. Kalau dia mudzakkar, kalau lawan bicara kita profesinya dia seorang laki-laki dan memiliki profesi, maka yang digunakan adalah anta. Tapi kalau lawan bicara kita perempuan, profesinya tandanya dia ada tak marbutohnya. Sampai sini paham? Nah, berikut Bapak akan berikan kalian latihan. Kalau anak ya, anak tidak ada pengaruh. Kalau anak boleh anak ustadz atau anak ustadzah itu boleh. Nah, sekarang kamu beri tanda kalau begini betul, kalau kalimat itu betul maka kalian kasih tanda checklist. Kalau salah berarti kalian kasih tanda centang ya. Oke. Nah, soal nomor 1 ini ada kata ana. Ana Muhammad. Betul atau salah? Kalau betul, kasih tanda begini ya. Kalau salah, kasih tanda begini. Sampai paham ya? Kalian pilih salah satu lingkaran. Nomor 1, ana Muhammad. Nomor 2. Anta Hasan. Betul atau salah? Salah atau betul? Anta Hasan. Sudah? Nomor 3. Anti Fatimah. Betul atau salah? Kalau betul begini, kalau salah begini. Nomor 4. Anti Muhandis. Anti Muhandis. Betul atau salah? Betul atau salah? Berikutnya, anta ummi. Atau ini ya, anta ummun. Ummun itu artinya ibu. Betul atau salah? Baik, silakan dikerjakan dan dikirim ke nomor WhatsApp yang sudah Bapak yang sudah ada di grup ya. Nomor kirim secara japri. Kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh di komen, boleh juga langsung disampaikan ke japri aja ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa disampaikan ke teman-temannya yang belum lihat materi, tolong disampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.